Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Mizan Muharram dengan NIM 1010-724-00053. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sholawat serta salam dan semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang menjadi panutan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam hal akhlak yang mulia. Tema yang ingin saya angkat dalam kultum ini adalah tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan juga karakter. Topik ini terlihat sederhana, tapi sejatinya menjadi fondasi paling utama dalam menjadi pribadi, membangun pribadi keluarga, membangun masyarakat, bahkan bangsa yang beradab dan juga bermartabat. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Innama buistu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak bukan hanya bagian dari ajaran Islam, melainkan tujuan utama dari diutusnya Rasulullah SAW. Ini artinya sehebat apapun ilmu seorang, sebanyak apapun ibadahnya, jika tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka nilainya belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa itu akhlak, adab, etika, dan juga karakter? Dan mengapa semuanya menjadi penting bagi kita di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saya akan membahas tentang akhlak. Akhlak adalah perilaku yang muncul dari hati yang bersih dan juga terjaga. Akhlak bukan hanya tentang hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lingkungan, bahkan dengan diri kita sendiri. Yang kedua, ada adab. Adab itu adalah tata krama dalam kita bersikap. Islam mengajarkan adab yang sangat luas. Adab kepada orang tua, guru, teman, tetangga, bahkan adab ketika kita makan, tidur, masuk kamar mandi, dan juga sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada etika. Apa itu etika? Adalah norma sosial yang mengatur perilaku seseorang di tengah masyarakat. Walaupun mirip dengan adab, etika lebih umum kita sering pakai dalam konteks kehidupan sosial modern. Lalu yang keempat itu ada karakter. Karakter ini adalah gabungan dari akhlak, adab, dan etika yang telah mengakar dalam diri seseorang, sehingga menjadikannya identitas diri dan juga kepribadiannya. Saudaraku sekalian, ketika seseorang memiliki ilmu tetapi tidak dibarengi dengan akhlak, maka ilmunya bisa berbahaya. Ilmunya bisa menjadi alat manipulasi, keangkuhan, bahkan kerusakan. Namun, jika ilmu kita barengi dengan akhlak, maka ia akan menjadi cahaya yang bermanfaat. Lihatlah sejarah Islam. Rasulullah SAW berhasil menyentuh hati manusia bukan semata-mata karena mukjizat ataupun kata-kata yang indah, tapi karena akhlak beliau yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sahabat-sahabat Rasulullah pun demikian juga. Mereka bukan hanya hafal wahyu atau ahli ibadah, tapi juga dikenal sebagai pribadi-pribadi yang jujur, amanah, lembut, rendah hati, dan juga sangat menghormati orang lain. Coba kita bandingkan dengan kondisi sehari-hari ini. Banyak orang yang berilmu, bahkan lulusan terbaik, tetapi tidak tahu cara menghargai orang lain. Banyak yang pandai bicara, tapi tajam lidahnya, menyakiti hati saudaranya. Bahkan di media sosial, mudah sekali kita menemui komentar penuh caci maki, hinaan, kebencian. Ini semua terjadi karena hilangnya adab dan akhlak dari hati seorang manusia.
Padahal adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu yang sekarang kita ketahui. Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i muda, "Wahai Muhammad, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu." Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i muda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak itu tidak lahir secara instan. Ia harus ditanamkan sejak dini, diasah terus-menerus, dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan akhlak dan karakter dalam diri kita. Yaitu yang pertama adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, dan juga keras hati. Yang kedua adalah meneladani Rasulullah SAW. Jadikanlah beliau itu panutan dalam seluruh berbagai aspek kehidupan kita, karena beliau adalah utusan dan titipan untuk kita semua yang harus kita ikuti. Lalu yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang berakhlak baik, yang berakhlak soleh, yang berakhlak mulia. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap karakter kita ke depan. Lalu yang terakhir, itu ada latihan dan pembiasaan setiap hari. Biasakan berkata jujur, berkata yang baik, memberi maaf, menolong orang lain, dan bersikap yang santun. Teruslah mengevaluasi diri, muhasabah harian atas perilaku kita terhadap orang lain. Mungkin saja ada perilaku kita yang mungkin sehari-hari kita pernah menyakiti hati orang lain, dan itu tidak menjadi keberkahan bagi kehidupan kita ke depannya. Ingatlah bahwa manusia terbaik bukanlah yang paling banyak hartanya, pangkatnya, ataupun popularitasnya, tetapi yang paling mulia akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka jika kita ingin menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi manusia, dan sukses di dunia dan akhirat, maka akhlak, adab, etika, dan karakter harus menjadi pondasi utama kita dalam berkehidupan. Saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama memperbaiki, mengevaluasi diri kita sendiri. Mari jadikan setiap ucapan kita, tulisan kita, dan tindakan kita sebagai cerminan dari iman dan akhlak yang mulia. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah ikut-ikutan menyebar ujar kebencian, dan jadilah pribadi yang damai, rendah hati, penuh kasih, dan menebar manfaat dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya kemuliaan itu bukan terletak pada rupa, harta, ataupun status kita, tapi pada hati dan akhlak kita yang kita selalu jaga. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat baik bagi saya pribadi maupun sahabat semua yang menyimak. Mari kita jadikan akhlak sebagai wajah dari keislaman kita, sehingga keberadaan kita menjadi rahmat bukan hanya bagi sesama muslim, tapi juga untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.